Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Joseon Attorney. Oke, jadi drama ini judul lengkapnya adalah Joseon Attorney A Morality dan tayang di network MBC sebanyak 16 episode. Sudah selesai tayang di tahun kemarin pada bulan Mei. Ya ampun, ini ketinggalan. Bukan ya. Oh, di tahun ini, bukan di tahun kemarin. Di tahun ini, di bulan Mei. Ya berarti nggak ketinggalan jauh-jauh banget lah ya Mei kali ini. Oke. Jadi drama ini seperti yang bisa dilihat dari foto-foto ini ya. Jadi dramanya itu bersetting di zaman Joseon, tapi untuk tanggalnya sendiri itu fake ya, nggak sesuai sejarah. Jadi memang ceritanya adalah historical tapi nggak berdasarkan sejarah banget untuk tanggal dan orang-orangnya juga ya. Nah, drama ini diperankan oleh Woo Do Hwan sebagai Kang Han-soo. Jadi Kang Han-soo ini punya profesi tidak biasa guys, yaitu seorang pengacara. Jadi di zaman itu enggak ini ya nggak biasa nih termasuk profesinya si Dohan ya, dia berperan sebagai Kang Hansu. Nah tapi dia adalah seorang pengacara yang sangat kompeten. Nah di episode pertama Mai kira dia itu hanya membual ketika dia bilang dia kompeten gitu ya, karena dia baru saja tiba di Hanyang. Sebelum ini dia dari sebuah desa kecil. Nah di desa kecil itu dia bilang bukan desa kecil sih, dari tempat sebelumnya pokoknya. Dia bilang dia itu seorang pengacara yang kesuksesannya itu 100% ya. Pokoknya kasus apapun yang dia tangani itu dia menang. Tapi Mai itu ragu-ragu apa dia memual gitu ya. Nah, ternyata dia buktikan ketika di Hanyang, si Hansu ini iya, dia memenangkan beberapa kasus awal dengan sangat gemilang. Seolah-olah kasus itu tuh bukan apa-apanya buat dia gitu ya. Padahal sebenarnya ketika dilihat-lihat kayaknya kasusnya itu cukup berat karena melibatkan banyak orang besar gitu ya, petinggi-petinggi, para bangsawan lah begitu, para penguasa, tapi dia bisa menang. Nah, jadi ternyata nih si Hansu ini bukan cuma pengacara yang sukses, dia juga sebenarnya menjadi seorang pengacara karena dia ingin membalas dendam. Jadi kebetulan banget ketika dia tiba di Hanyang, kasus-kasus yang dia tangani itu semua mengarah ke orang-orang yang dia perlu balas dendam gitu. Kebetulan banget ya, nah. Lama kelamaan itu bukan kebetulan, tapi dia sengaja juga mencari ke arah itu gitu ya. Dia ingin membalas dendam ke orang-orang yang sudah membuat orang tuanya mati dengan tidak adil. Yang pertama ayahnya itu mati dengan tidak adil, di depan matanya sendiri dibunuh si ayahnya itu. Nah sedangkan si omanya itu dia lihat omanya gantung diri. Nah dan butuh-butuhnya dia tahu kalau omanya itu bukan gantung diri karena keinginan sendiri, tapi dia dibuat seolah-olah mati gantung diri. Kesel nggak coba jadi Hansu gitu ya. Oke, sedikit interupsi. Ini lagu yang dinyanyikan oleh More, judulnya I Always. Nah, Mai agak ketipu ya. Mai tadinya kiranya ini yang nyanyinya si siapa ya, K-Will ya. Suara agak-agak mirip dengan K-Will. Akhirnya Mai ketipu juga. Akhirnya udah lama nggak denger K-Will nyanyi, mungkin ini ya kangen gitu ya. Lagian K-Will kan biasanya nyanyi lagu OST gitu. Tapi keren ya suaranya ya. Oke. Nah, lanjut lagi ke ceritanya. Dia tadi itu Woo Do Hwan berperan sebagai Kang Han-soo. Nah, si lead female di sini adalah Bona yang memerankan Princess Lee Yeon-ju. Nah, meskipun dia seorang princess, tapi dia ini bekerja di suatu apa ya dibilangnya ini jenis rumah dagang gitu ya. Nah jadi dia seolah-olah menjadi pelayan di rumah dagang itu gitu, padahal dia adalah princess gitu ya. Nah kenapa dia ada di rumah dagang itu? Sebenarnya dia adalah sosok yang sangat merakyat gitu ya, dia rendah hati dan dia ingin membantu para orang-orang, para rakyat yang ada di dekat pelabuhan Mapo itu
dengan membuka rumah dagang ini. Jadi dia membuka pinjaman gitu ya, dan dia juga mengolah rumah dagang ini dengan sangat baik, si princess ini. Nah, tapi yang tahu sosok dia sesungguhnya itu hanya dayangnya ya, dayang setianya itu. Nah, jadi si Yeonju ini suatu saat dia ketemu dengan Kang Hansu. Nah, pada awalnya si Hansu ini Yeonju ini tidak percaya kalau Hansu itu adalah seorang pengacara yang kompeten gitu. Dan suatu saat mereka terlibat dalam suatu kasus gitu. Dan Yeonju itu jadi tahu kalau Hansu itu tidak sepenuhnya seorang pengacara yang jujur. Jadi dia kadang-kadang harus menciptakan suatu kejadian supaya dia bisa ikut turut campur dalam kasus tersebut gitu. Ya meskipun sebenarnya bagaimana ya, mau dikatakan kalau Hansu itu bermain curang, iya, tapi kalau mau dibilang kalau dia tidak bermain curang jadinya dia tidak bisa turut campur dengan dalam suatu kasus. Jadi dipikir-pikir bagaimana ya, dia harus melakukan itu sepertinya ya, meskipun ya kalau dilihat sebenarnya agak curang. Jadi Hansu ini kadang-kadang melakukan hal-hal sedikit curang, tapi itu hanya supaya dia bisa terlibat dalam suatu kasus. Tapi ketika dia menyelesaikan kasusnya guys, dia ini seorang pengacara jujur yang memang bergantung sepenuhnya menghukum penjahatnya melalui hukum gitu ya. Jadi dia percaya banget sama hukum gitu. Jadi awalnya si Yeonju ini kesel banget dia sama Hansu karena Hansu itu ketahuan berbuat curang gitu. Dan Yeonju terus-terusan tidak ingin percaya dengan Hansu. Nah, si Princess Yeonju ini punya nama lain, namanya Sowon ya. Ketika dia menyamar, nama dia Sowon gitu. Nah, jadi suatu saat ketika si Sowon ini terlibat juga dalam suatu kasus, dia ingin menyelesaikan sendiri kasus itu dia karena dia tidak percaya dengan Hansu gitu ya. Oke, interupsi lagi. Lagu ini dinyanyikan oleh Soyu dengan judul lagunya Take Me Back in Time. Ini Mai juga ketipu, tadinya Mai kira ini Taeyeon ya, tapi suaranya sebenarnya beda banget gitu ya. Mai baru sadar, oh iya, kayaknya ada bagian-bagian agak mirip gitu ya. Mai ketipu lagi. Sudah lama ini nggak denger K-pop kayaknya ya. Tapi keren kan lagunya, oke. Nah, tapi bagaimanapun akhirnya si Sowon ini terlibat lagi dengan Hansu dan dia mengandalkan Hansu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, saat itu juga mereka suatu saat gitu ya, ketahuan ternyata musuhnya Hansu, seseorang yang Hansu incar itu sama dengan seseorang yang juga Princess Yeonju incar. Karena orang ini membahayakan keluarga kerajaan gitu. Siapakah dia ini? Siapakah musuh besar mereka ini? Nanti kamu nonton ya. Oke, selain itu ada satu orang lagi. Nah, si satu orang inilah yang membuat mau nonton drama Joseon Attorney ini, yaitu Cha Hakyeon yang berperan sebagai Yoo Ji-son. Dulu Mai itu udah banyak banget nonton dramanya Hakyeon ya. Jadi setelah Mai tahu kalau dia berperan juga di drama ini, Mai jadi akhirnya nonton juga drama ini. Dan setelah itu tidak menyesal karena aktingnya Woo Do Hwan yang Mai sebenarnya sudah kenal juga ya, itu tidak nggak bakal bikin kamu menyesal gitu ya. Nah, si Hakyeon di sini Yoo Ji-son ini adalah seorang anak dari Perdana Menteri atau Menteri Eksekutif. Jadi dia itu adalah menteri yang paling tinggi posisinya di Joseon. Siapa itu namanya Yoo Jae-se ya, itu ayahnya gitu. Nah, jadi Yoo Ji-son tapi sangat berbeda dengan ayahnya karena dia adalah seorang hakim yang sangat adil gitu ya. Dia menjunjung tinggi keadilan, dan selama dia menjadi hakim dia juga ingin penjahat itu dihukum dengan hukum ya. Jadi pokoknya harus dengan cara yang adil gitu. Nah, disitulah dimana visinya Ji-son itu bertemu dengan visinya Hansu gitu.
Nah, Hansu kan jadi pengacara, dia sering bertemu dengan si Jisun sebagai hakim gitu. Dan mereka menyelesaikan beberapa kasus bersama-sama. Even though mereka sebenarnya punya hubungan yang tidak baik. Kenapa sih hubungan mereka tidak baik? Itu karena kamu tidak akan menyangka ini ya. Princess Yeonju itu dijodohkan dengan Jisun, tapi dia menolak perjodohan itu. Jadi Yeonju memutuskan sendiri perjodohan itu karena selain dia tidak suka dengan Jisun, maksudnya tidak mencintai Jisun ya. Dan juga ada satu sebab yang lain. Nah, sedangkan Jisun ini cinta mati sebenarnya dengan Yeonju. Itu kasihan banget kan. Nah, di satu sisi Hansu ini mulai jatuh cinta dengan Sowon. Nah, si Sowon ini juga sebenarnya mulai pelan-pelan jatuh cinta dengan Hansu. Which is sebenarnya itu berawal dari Sowon ini main-main ya. Dia jatuh cinta dengan Hansu itu main-main. Dia istilahnya ingin bercandain lah ya, bercandain Hansu. Tapi lama-lama dia jadi beneran suka sama Hansu guys. Dan Hansu pun yang pertamanya terus menolak Sowon gitu, kita jatuh cinta juga. Jadi si Jisun ada orang ketiga di antara mereka berdua. Nah, jadi Hansu itu sebel banget sama Jisun. Jadi di sini kamu bisa melihat pertengkaran-pertengkaran kecil sampai skala besar yang terjadi antara Hansu dan juga Jisun. Sebenarnya lucu ya, dimana akhirnya mereka menjadi teman gitu ya. Teman ya, teman. Pokoknya selalu berselisih, tapi mereka di satu sisi juga mereka adalah orang kepercayaan raja ya. Jadi siapakah raja ini sebenarnya? Raja ini adalah raja muda yang merupakan adik dari Princess Yeonju. Jadi raja mereka alias ayah mereka, apa mereka itu mati sangat muda gitu ya. Jadi ketika si adiknya Yeonju ini naik pangkat menjadi raja, dia itu masih muda dan di bawah perwalian Ibu Suri gitu ya. Jadi si raja ini dianggap sebagai raja boneka. Hampir dia dimanfaatkan. Hampir, belum sih sampai dimanfaatkan banget. Kenapa? Nah, kamu lihat nanti siapa sih yang ada di samping raja untuk menolong raja muda ini. Oke? Nah, jadi si Hansu ini pelan-pelan mengincar si musuh besarnya. Dan akhirnya dia tahu siapa sih dalang sebenarnya yang membuat ayahnya dan ibunya ini terbunuh begitu. Dan dibantu oleh Sowon dan juga dibantu oleh Jisun. Akhirnya mereka mengincar satu musuh yang sama gitu ya. Nah, sekali lagi siapa musuhnya kamu bisa nonton sendiri. Dan sebenarnya Mai suka sih melihat bagaimana Hansu itu berusaha menegakkan keadilan ya, menghukum para penjahatnya dan juga dibantu oleh Jisun gitu. Nah, di sini aduh kamu Mai sebenarnya sedih banget ya. Si Jisun ini adalah sad boy. Sad boy kan itu namanya dia, itu sedikit spoiler buat kamu ya. Oke, jadi si Jisun meskipun dia adalah sad boy di sini, tapi kamu nggak akan percaya kalau dia itu adalah seorang yang sungguh bermurah hati. Dia saking dia mau menegakkan keadilannya, dia bahkan berkorban. Pengorbanan seperti apa yang diberikan oleh Jisun itu kamu mungkin akan kaget banget, tapi kamu bisa nonton drama ini ya. Romansnya ada, lucu-lucunya banyak banget, bukan lagi ada ya. Ini drama kocak gitu ya, kamu harus nonton gitu. Dan seru-seruannya juga ada. Endingnya ini to be honest, I kinda predicted this one gitu ya. Kayak episode 16-nya itu sudah Mai prediksi akan terjadi seperti itu, tapi itu tidak mengurangi esensi dari keseruan dari drama Joseon Attorney A Morality. Dia menurut Mai, kamu harus nonton drama ini. Oke, di Asian Wiki sendiri drama ini mendapatkan rating 90. Mai juga mau kasih drama ini rating 91 ya, 91. Oke. Drama dengan rating yang cukup tinggi, kamu harus nonton drama ini, oke? Selain itu masih ada peran-peran yang lainnya yang keren-keren banget juga acting mereka, kamu harus nonton tentunya ya. Oke, let me check. Ratingnya di Korea sih tidak terlalu tinggi ya. Tertingginya itu sekitar 4 %, tapi
you know what, sudah bisa 4,4% itu cukup tinggi sudah di Korea gitu ya. Don't worry ya. Oke, mari kita komentar netizen di sini. Oh ya, satu peran yang cukup utama yang lainnya yaitu adiknya si Ensu yang bernama adiknya Hansu yang bernama Kang Ensu. Jadi dia cukup berperan penting di paruh kedua drama ini ya. Dan di drama ini juga awal-awalnya dia tidak mau bertemu dengan Hansu. Kenapa? Kamu harus nonton drama ini, apa sebabnya gitu ya. Dia adalah seorang gadis cantik dan juga cerdas. Oke. Katanya Bona terlihat cocok dengan Woo Do-hwan ya. Benar. Bagus kok chemistry-nya ya. Dan bilang drama ini membuat dia jadi pengen nonton historical stories yang lainnya. Ada yang tidak begitu ngefan nih sama historical drama, tapi karena drama ini bagus banget, dia sampai kasih nilai 8/10. See? Ada bilang 10/10 best K-drama ever. Haruskah ada season 2? Tapi menurut Mai drama ini udah cukup sampai di sini sih ya. Gak perlu ada season 2 karena akan memperpanjang, dan menurut Mai sudah nggak ada yang perlu diceritakan lagi ya. Kalau diceritakan kayaknya dibuat-buat. Menurut Mai ini cukup satu season gitu ya. Oke, ini lagu yang dinyanyikan oleh Lee Chang-sop dari BTOB, Run Away. Wih, ngerok ya. Chang-sop. Oke, yang ini 9/10 kasihnya ya. Ini hampir sama dengan nilai yang main ini. Really love this drama. Every episode was very interesting. Yep. Oke, itu ya. Sudah tahu kan komentar netizen pada bilang bagus drama ini. Apa sih yang buat kamu nggak mau segera nonton drama ini ya? Oke. Meskipun bukan penggemar Korean historical drama, ada yang bilang suka sama dramanya. Ngerok banget ya. Chang-sop. Oke. Yuk kita lihat pemeran utamanya, Woo Do-hwan. Kelahiran tahun 92. Do-hwan ini menurut Mai mirip sama siapa ya? Kemarin Mai ingat satu aktor yang mirip dia. Hari ini lupa. Ya. Do-hwan dia harusnya dapat dapat penghargaan nih di drama ini. Kita lihat mungkin di akhir tahun ya. Dia pantas mendapat penghargaan karena aktingnya luar biasa banget nih sebagai Kang Han-soo ya. Mai pertama kali ketemu dia di drama The King Eternal Monarch di tahun 2020 sebagai Jo Young atau Jo Eun-sop. Dari situ Mai berkesan sama akting dia gitu ya. Makanya ketika lihat dia lagi di Joseon Attorney, Mai langsung bilang, Do-hwan pasti bagus lagi nih dramanya. Dan benar sekali ya. Oke, habis itu langsung ketemu dia di drama Joseon Attorney Morality di tahun 2023 sebagai Kang Han-soo. Dan dia ada proyek yang lainnya di tahun ini juga di drama yang berjudul Bloodhound ya, sebagai Kim Gon-woo. Oke, Woo Do-hwan, one of my favorite actors of all time. Ya, bagus sih. What a body shape. Dia masih gara-gara lihat dia half naked ya di drama Joseon Attorney ini ya. Oke, he's very handsome in so many ways. Iya sih. Dan ekspresi dia tuh excellent actor ya. Nah, kan dia berkesan semenjak nonton King Eternal Monarch. Sama sih, ya. Oke. I really love this actor. Yap, dan acting sedihnya si Do-hwan juga membuat Mai nangis nih di drama Joseon Attorney ini. Jadi, ya ini salah satu aktor yang menjanjikan di masa depan menurut Mai ya. Oke, Woo Do-hwan. Next. Bona.
anggota dari girl group WJSN, which is Mai tentu aja kenalnya dia dari sana duluan ya, dari K-pop duluan. Oke. Dan drama seriesnya belum terlalu banyak sih ya. Nah, Mai pertama kali ketemu dia di drama 2521 di tahun 2022 sebagai Ko Yurim. Nah, dia sebagai second lead actress di drama ini ya. Itu aktingnya juga bagus banget guys. Agak-agak sebel ya sama dia di situ, tapi aktingnya bagus ya. Nah, setelah itu di drama Joseph Attorney Immorality di tahun 2023 sebagai Yeonju dan so on ya. Nah, di tahun depan dia sudah ada proyek baru. Judul dramanya adalah Pyramid Game sebagai Song Soo-ji. Oke. Yuk kita lihat komentar netizen. Katanya dia berusaha keras. Keren ya. Katanya bagus banget acting dia di Joseon Attorney ini. Banyak ekspresi katanya. Yap, benar. Dia cantik juga, benar. Ya, dia sukses sebagai aktris dan juga dia sebagai anggota girl group juga bagus banget dia nyanyinya ya. Kamu harus lihat ya. Dia di girl groupnya WJSN. Oke. Yap, Mai memuji acting dia di drama ini. Setelah lihat dia di 2521 ya, Mai juga memuji dia di drama ini. Maksudnya Mai melihat dia makin bertumbuh gitu ya di dua drama ini. Jadi Mai menantikan mau lihat dia lagi di the next drama ya. Oke, Bona. Next, ini nih yang buat Mai nonton drama Jasa tahun ini, Cha Ha-kyeon, atau yang Mai kenal dengan nama N. N? Iya, huruf N ya. Jadi dia adalah leader dari boy group Fix ya. Kelahiran tahun 90. Dia tinggi banget guys, 180 cm. Ya, Mai suka banget postur dia gitu ya. Ketika pakai baju kuno dia juga cocok banget. Mau modern dia juga cocok ya. Jadi dia adalah salah satu idol turn actor yang sukses menurut Mai ya. Hakyo. Nama seriesnya udah banyak banget. Oh ya, beberapa waktu yang lalu Mai nonton dia di drama spesial judulnya Stain. Dan dramanya bagus ya, actingnya juga bagus di situ. Dan dia memenangkan awards di drama itu ya. Drama itu cuma satu episode gitu ya, jadi dia kayak movie gitu ya, 2 jam gitu. Di tahun kemarin dia dapat sebagai mendapat penghargaan sebagai Special Short Drama Actor di KBS Drama Awards. Itu bagus kan actingnya? Dia sudah bertumbuh banget ya. Yang pertama kali nonton dia di drama Cheer Up di tahun 2015 sebagai Ha Dong Jae. Dan setelah itu loncat. Dan akhirnya nonton dia di Children of Nobody di tahun 2019 sebagai Lee Eun Ho. Ini kalau nggak salah dia sudah lead male ya. Correct me if I'm wrong, let me check. Daripada memberikan hoax. Tunggu ya, Mai balik lagi ke lagunya. Children of Nobody, iya. Dia salah satu lead male ya di sana ya. Dan setelah itu nonton dia lagi di drama Mine. Nah setelah yang loncat itu, Mai start dari Children of Nobody sampai seterusnya itu Mai sudah nonton semua drama dia ya. Drama Mine di tahun 2021 sebagai Han Soo Hyuk. Nah, ini sejak drama Mai juga punya drama reviewnya ya. Kamu bisa cek di playlist Mai drama review, itu kamu cek satu-satu ya. Itu Mai sudah punya drama reviewnya hampir semua ya. Setelah itu di drama Secret Royal Inspector Enjoy tahun 2021 sebagai Choi Seung Reo, second lead male kalau nggak salah di sini ya. Dan setelah itu di drama Bad and Crazy di tahun 2022 sebagai Oh Kyung Tae, salah satu peran utama. Dan di drama Joseon Attorney Immorality di tahun 2023 sebagai Yoo Ji Son.
Dan di tahun ini juga dia punya satu proyek lagi, yaitu judulnya Diva of the Deserted Island sebagai Kang Uha. Pasti nonton drama ini ya. Tunggu aja kamu Hak ya. Jangan kemana-mana ya. Nuna adalah penggemar beratmu ya. Kalau dia di K-pop, di grup dia fix, dia adalah dancer ya. Selain dia leader, dia adalah lead dancer. Kalau dia ngedance guys, terlupakan segalanya ya. Iya. Hakian. He looks like Jang Do-yeon. I can't believe he's 30, he looks so young. Of course. Gak kelihatan kan dia kelahiran tahun 90. His acting in K-drama is such wow. No words can describe how perfect he is. Setuju banget sama kamu. Gila, benar. Apalagi di Joseon Attorney ini ya. Ketika dia nangis, Mai itu nangis gara-gara dia juga gitu ya. Cha-Hyeon as the second lead. I'm a starlight. Me too, I'm a starlight too ya. And I love his acting. Ya, sepertinya dia terlahir sebagai seorang aktor juga. Oke, mudah-mudahan bisa nonton lebih banyak lagi dramanya Hyeon sesudah ini ya. Please make him the lead actor. Please. Dia sudah harus mendapat panggung lead actor gitu ya. Selain sudah sih di drama Stain itu yang Mai bilang ya. Tapi nextnya Mai mau lihat dia sebagai lead actor juga. Atau dia spesialis second lead, that's not bad. Why not? Ya. Oke, mudah-mudahan makin banyak drama dia ke depannya. Dia juga ini ya, menurut Mai menjanjikan acting dia ya ke depannya. Oke, sebagai salah satu aktor yang akan bertumbuh di dunia K-drama. Oke, sampai di sini dulu drama review Mai dari drama Joseon Attorney A Morality. Kamu harus nonton. Oke, sesudah ini Mai masih punya 3 judul lagi. Setelah itu habis ternyata antrian dramanya Mai. Jadi Mai mau lihat-lihat nanti lagi nih drama apa ya Mai mau tonton ya. Jadi sesudah ini di antrian ada drama Our Blooming Youth, The Forbidden Marriage, dan The Heavenly Idol. Oke, Mai rencana selesaiin. Ini Mai lagi liburan nih. At least Mai mau nyelesain 2 judul lagi. Doain aja Mai bisa selesaiin 3 kalau bisa ya. Dan cepat-cepat langsung kasih kamu drama reviewnya. Makasih banget buat kamu yang sudah pantengin Mai di channelnya Mai. Jangan lupa kamu subscribe. Kamu juga harus tinggalin jempol kamu, karena Mai lihat view drama review Mai itu sekitar 300-an, tapi jempolnya dikit banget ya. Ayo dong, jangan pelit jempol. Dan jangan lupa juga kamu share link K-drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Apalagi mereka yang butuh referensi drama apa yang Mai tonton. Karena Mai tidak pilih genre, yang hampir semua genre Mai tonton. Jadi kamu bisa rekomendasiin aja ke teman-teman kamu. Oke? See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!